Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa bertemu kembali untuk belajar bersama-sama firman Tuhan, sekalipun melalui video. Tapi saya percaya Tuhan bahwa setiap kita memiliki kerinduan yang sama untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan Kau memberikan kesempatan untuk kami boleh belajarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan kami mohon Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami yang mendengar, sehingga boleh dapat menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami buka hati kami dan kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini diambilkan dari kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Amin. Judul khotbah kita pagi hari ini yaitu pentingnya kita memiliki ketetapan hati. Ketetapan hati adalah sesuatu hal yang penting dalam hidup kita. Ya, di dalam terjemahan lain kata berketetapan itu memiliki arti yaitu bermaksud atau bertekad di dalam hatinya, memiliki komitmen di dalam hatinya. Setiap kita harus memiliki komitmen, memiliki tekad, memiliki prinsip di dalam hidup ini. Karena orang yang berketetapan hati, maka dia akan punya prinsip hidup. Dia akan membangun hidupnya di atas prinsip firman Tuhan. Orang yang berketetapan hati, dia akan memegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Dan jika kita menyadari identitas kita di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang memiliki ketetapan hati. Daniel beserta dengan teman-temannya menyadari identitasnya. Daniel menyadari siapa dirinya, sehingga sekalipun pada waktu itu Babel berusaha untuk mengubah identitas, nama mereka diubah, bahkan mengubah bahasa mereka, mengubah pola pikir mereka, mengubah pendidikan mereka. Namun Daniel dan teman-temannya tidak terpengaruh. Kita mau belajar pagi hari ini mengapa penting bagi setiap kita untuk memiliki ketetapan hati di dalam hidup ini, saudara. Yang pertama yaitu supaya kita memiliki integritas dalam hidup ini, saudara. Daniel adalah seorang yang punya integritas di dalam hidupnya. Hidupnya benar tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Dan kita bisa belajar dari kehidupan Daniel, bagaimana Daniel senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Ia bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, saudara. Sekalipun resikonya ia akan dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin teman-temannya akan merasa kamu sok suci, kamu sombong, tidak mau makan santapan raja. Bahkan pemimpin pegawai istana bisa juga menganggap bahwa Daniel adalah seorang pembangkang, pemberontak, karena tidak mau mentaati apa yang diminta oleh raja. Bahkan raja sendiri bisa tersinggung, bahkan bisa menjatuhi hukuman mati. Tetapi orang yang punya prinsip, memiliki ketetapan hati, maka dia punya integritas, berani membayar harganya, saudara. Integritas punya pengertian adalah kondisi tanpa celah, utuh, sempurna, tulus,
ikhlas, jujur. Dalam kamus Oxford, integritas punya pengertian yaitu jujur dan utuh. Integritas di dalam perspektif Alkitab. Jadi ada kata Ibrani yaitu tom yang mengandung arti yaitu sempurna. Kehidupan yang tidak dapat dipersalahkan. Memiliki hati nurani yang bersih dan murni. Itulah orang yang memiliki integritas. Dan kita bisa punya integritas kalau kita punya ketetapan hati. Kita hidup membangun di atas prinsip dasar firman Tuhan, saudara. Integritas berarti kita bisa dipercaya, kita menjadi orang yang jujur, kita menjadi orang yang setia. Perkataan kita sejalan dengan perbuatan kita. Itulah integritas, saudara. Dan orang yang memiliki integritas maka dia akan menjadi orang yang punya konsistensi, ya. Orang yang punya loyalitas, orang yang setia, dan dia mampu menguasai dirinya, mendisiplin dirinya. Seperti Daniel, dia harus mendisiplin dirinya untuk tidak makan santapan raja, tetapi dia makan sayur. Ada harga yang harus dibayar, saudara. Daniel punya integritas yang kuat karena dia punya komitmen yang kuat di dalam hidupnya. Saya percaya bahwa setiap kita akan memiliki integritas, dan Tuhan mencari orang-orang yang berintegritas di akhir zaman ini. Dan kita bisa memiliki integritas kalau kita punya ketetapan hati di dalam hidup kita, saudara. Kemudian poin yang kedua, mengapa kita perlu memiliki ketetapan hati? Supaya kita tidak terpengaruh akan dunia ini, saudara. Daniel memegang prinsip hidupnya bahwa dia tidak mau menajiskan dirinya, sehingga dia tidak dipengaruhi oleh Babel. Di mana tadi kita sudah belajar bersama-sama, Babel berusaha mengubah identitasnya, namanya dirubah. Mereka diajar bahasa Babel, bahasa mereka dirubah. Mereka dididik pendidikan Babel selama 3 tahun di dalam akademi Babel supaya pola pikir mereka berubah, saudara. Mereka dicuci otak, di brainwash. Namun semuanya tidak bisa mengubah keyakinan mereka. Semuanya tidak bisa mengubah iman mereka. Ia dan teman-temannya tidak terpengaruh dengan pengaruh Babel yang sangat kuat pada waktu itu, saudara. Ketetapan hati membuat mereka tidak mudah terpengaruh. Kita perlu belajar dari kehidupan Daniel. Milikilah komitmen, ketetapan hati, tekad yang kuat, purpose in his heart, ya. Punya maksud yang kuat di dalam hatinya, punya komitmen, maka kita tidak akan mudah terombang-ambing dalam hidup ini, saudara. Roma 12 pasal yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan mau agar setiap kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Sekalipun kita tinggal di tengah-tengah dunia, tetapi Tuhan tidak mau kita menjadi serupa dengan dunia. Kita harus menjadi orang yang tampil beda. Belajarlah seperti ikan yang ada di laut. Sekalipun air laut itu asin, tetapi tidak membuat ikan menjadi asin, saudara. Daniel berani melawan arus Babel yang begitu kuat. Dia berani melawan arus karena dia punya ketetapan hati, saudara. Keyakinan yang kuat. Dan ketika kita berpegang pada prinsip firman Tuhan, maka itu akan membuat kita teguh dan tidak terpengaruh dengan dunia ini. Kemudian yang ketiga, saudara, mengapa kita perlu memiliki ketetapan hati? Kita punya prinsip, punya komitmen di dalam hidup ini, saudara. Yang ketiga yaitu supaya hidup kita dapat berdampak, supaya hidup kita dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kalau kita punya
punya komitmen yang kuat, kita punya prinsip yang kuat, saudara, hidup kita bisa jadi berkat. Bahkan hidup kita bisa berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Daniel dan teman-temannya hidupnya berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia hidup di dalam 4 pemerintahan raja. Raja Nebukadnezar, Raja Belsasar, Raja Darius, dan Raja Ahasveros. Ia membuat raja-raja itu menyembah Tuhan. Ada beberapa contoh yang kita bisa baca di dalam Daniel 2 ayat 46-47. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala Allah, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Raja Nebukadnezar sampai dia sujud menyembah ketika Daniel berhasil untuk menafsirkan mimpinya, membuat Raja Nebukadnezar dia berani mengambil keputusan untuk menyembah raja, membuat Raja Nebukadnezar yang akhirnya dia bahkan mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan Allah Yahweh, Allah Israel itu menjadi Allahnya, saudara. Kehidupan Daniel berdampak buat orang-orang di sekitarnya. Kemudian contoh yang lain lagi di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 26-27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus gentar, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Demikian juga pada zaman Raja Darius, di mana Daniel adalah menjadi orang kesayangan daripada Darius. Tetapi ketika teman-teman pejabat-pejabat memfitnah Daniel, akhirnya mereka menjebloskan Daniel ke gua singa. Ya, karena Daniel tidak didapati kesalahannya kecuali dalam hal ibadahnya, dan Daniel tetap menyembah Tuhan pada waktu itu. Dia tetap berdoa, dan akhirnya saudara, Daniel masuk dalam gua singa. Tetapi Tuhan melindungi, menolong Daniel, dan hal itu membuat Raja Darius membuat keputusan, bahkan memberikan perintah di seluruh kerajaan yang dia kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Hidup Daniel berdampak, hidup Daniel menjadi berkat buat orang-orang sejamannya, saudara. Ketetapan hati Daniel dalam mengikut Tuhan membawa dampak bagi orang-orang yang lain untuk menyembah Tuhan, saudara. Dan saya percaya bahwa hidup kita bisa berdampak buat orang-orang di sekitar kita jika kita punya ketetapan hati. Sekalipun mungkin kita harus bayar harga, saudara. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita berpegang pada prinsip punya ketetapan hati, maka hidup kita akan menjadi berkat, berdampak buat orang dari sekitar kita, saudara. Jadi kesimpulan khotbah pada pagi hari ini, mengapa penting buat kita untuk kita memiliki ketetapan hati. Yang pertama yaitu supaya kita punya integritas di dalam hidup ini, saudara. Kehidupan kita benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kita hidup utuh, kita hidup tidak celah. Oleh karena kita menjaga integritas hidup kita. Yang kedua, supaya kita tidak terpengaruh dengan dunia ini. Dunia berusaha untuk mempengaruhi hidup kita. Dunia berusaha untuk membawa kita terseret arus. Tetapi percayalah, kalau kita punya ketetapan hati, akan membuat kita tidak mudah terpengaruh, membuat kita kokoh. Dan yang terakhir, supaya hidup kita bisa berdampak, menjadi berkat buat banyak orang.
saudara, orang-orang di sekitar kita. Hanya orang-orang yang berketetapan hati, orang yang punya komitmen, maka dia bisa berdampak. Saya percaya bahwa firman Tuhan pagi hari ini tidak hanya sekedar untuk kita mengetahui, tidak hanya sekedar untuk kita mengerti, tetapi kita mau praktekkan, kita mau menjadi pelaku-pelaku Tuhan yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau mengajar setiap kami melalui kehidupan Daniel. Daniel menjadi orang yang berketetapan hati, menjadi orang yang punya prinsip, menjadi orang yang punya komitmen, menjadi orang yang bertekad di dalam hatinya, sehingga dia hidupnya punya integritas, sehingga kehidupan Daniel tidak terpengaruh dengan dunia ini, dan kehidupan Daniel berdampak buat orang-orang sejamannya. Tolong setiap kami Tuhan, untuk kami boleh belajar dari kehidupan Daniel, meteraikan setiap benih firman-Mu ya Tuhan, dan firman-Mu akan menjadi rema yang akan mengubahkan pola pikiran kami, mengubahkan sikap hati kami, sehingga firman Tuhan akan menjadi prinsip-prinsip yang kuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.